هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, Nabi yang agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, serta selalu membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan cara menjalankan segala perintah beliau dan dengan menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau, semoga kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghiasi keimanan kita, menyempurnakan keimanan kita, membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, dengan menjalankan segala perintah Allah, dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dalam Al-Quran surah ke-59, yaitu surah Al-Hasyr, juz 28 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini siapapun yang merasa dirinya beriman dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, maka oleh karenanya siapapun yang merasa dirinya beriman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk bekal di alam akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup, yang banyak untuk bekal kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, itu maha waspada, maha melihat, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu perbuat atau yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam ayat tersebut ada dua macam perintah Allah kepada setiap orang-orang yang beriman. Yang pertama, setiap orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini agar selalu bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, serta dalam situasi dan kondisi apapun. Hendaklah orang-orang beriman selalu komitmen, konsisten untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, terutama perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib, yang apabila ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengancam di alam akhirat nanti dengan azab api neraka, dan apabila dikerjakan Allah menjanjikan pahala besar. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan dalam ayat ini agar setiap kita orang-orang yang beriman mempersiapkan diri untuk menghadapi mati, karena setiap kita pasti akan mati. Tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada setiap kita datang, maka tentu kita tidak ada kemampuan, tidak ada kesanggupan untuk menolak datangnya ajal kematian. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan agar setiap kita orang-orang yang beriman mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, karena kematian pasti akan datang. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akan datangnya kematian kepada kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah juga bersabda, wahsub nafsaka alal mauta. Kata Rasulullah dalam hadis ini, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian, karena kematian pasti akan datang kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah caranya kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi datangnya kematian? Cara yang paling efektif, yang paling tepat, yang paling efisien dan berdaya guna untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bekal yang paling terbaik yang harus kita miliki untuk kita menjalani kehidupan baik di dunia sekarang ini yang bersifat sementara, dan ataupun untuk menjalani kehidupan kita nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, tidak lain tidak bukan
bekal yang paling terbaik yang harus kita miliki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab." Dan berbekalah kalian, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi orang-orang yang beriman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Bahkan di dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya yang dikarang oleh seorang ulama besar yang mengajar ilmu agama di tanah suci Mekah di Masjidil Haram, beliau menjelaskan takwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul sari habaila. Bertakwa kepada Allah adalah merupakan pangkal untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, baik dunia dan akhirat. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu adalah merupakan pangkal segala keburukan, merupakan tipu daya syaitan yang akan menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Maka beruntunglah orang yang berbekal dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu komitmen konsisten, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, tidak berani melalaikan, tidak berani meninggalkan perintah-perintah Allah, terutama perintah Allah yang hukumnya wajib, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, zakat fitrah ataupun zakat mal, dan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kalau kita hanya sebatas menjalankan perintah Allah saja, sementara larangan-larangan Allah kita langgar, larangan-larangan Allah kita labrak, larangan-larangan Allah tidak dijauhi oleh kita, maka itu artinya apa yang kita lakukan dari berbagai macam amal kebaikan, dari berbagai macam amal soleh, dari berbagai macam amal ibadah, itu akan menjadi rusak oleh karena kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan tidak menutup kemungkinan, oleh karena terlalu banyak kita berbuat dosa, maka boleh jadi keimanan kita akan lenyap, keislaman kita akan rusak, sehingga manakala ajal datang merenggut nyawanya, dia meninggal dunia sudah bukan dalam keadaan beragama Islam lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah, akan tetapi juga kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala larangan Allah. Baik itu perbuatan zalim, terlepas dari apakah perbuatan zalim itu kita lakukan kepada diri kita sendiri dan ataupun kepada orang lain. Karena perbuatan zalim, perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah, itu dapat merusak keimanan kita, dapat merusak keislaman kita. Maka ketika keimanan kita, keislaman kita rusak, maka secara otomatis seluruh amal kebaikan, seluruh amal ibadah, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, maka secara otomatis menjadi sia-sia karena imannya rusak, karena Islamnya rusak. Ma'asyiral muslimin, maka oleh karenanya setiap kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya keimanan kita, keislaman kita, amal kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah yang kita perbuat, semuanya akan terjaga dan akan diberikan pahalanya oleh Allah kepada kita nanti di alam akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang besar, pahala yang mulia, pahala yang menggembirakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam sebuah hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inni a'dadtu li'ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basar." Kata Allah dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku telah menyediakan pahala-pahala yang mulia
pahala-pahala yang besar, kenikmatan-kenikmatan di dalam sorga, di mana kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah tersirat di benak hati manusia, yakni kenikmatan-kenikmatan di sorga yang sudah Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh adalah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan yang sangat sempurna, sehingga kenikmatan tersebut sama sekali tidak bisa dibayangkan. Ma'asyiral muslimin, sementara kenikmatan-kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, semuanya bersifat sementara dan hanya sebentar saja. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang beriman terus mengejar kesenangan dunia, tapi melupakan kesenangan di alam akhirat nanti. Karena kita hidup bukan hanya di dunia. Orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para nabi, para rasul telah wafat, kita pun pasti akan wafat. Kita hidup di alam dunia hanya sementara saja. Maka oleh karena itu, jadikan alam dunia, kata Nabi, majra'atun ilal akhirah. Jadikan alam dunia yang bersifat sementara ini ladang untuk akhirat. Maka oleh karenanya kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Itulah yang akan membuat kita bahagia nanti di alam akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Faman sakulat mawajinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, barang siapa yang banyak amal kebaikannya, meninggal dunia dengan membawa amal kebaikan yang banyak, meninggal dunia dengan membawa bekal amal soleh, amal ibadah yang banyak pulang ke alam akhirat, kata Allah, orang yang seperti ini faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan beruntung. Sebaliknya akan celaka, akan sengsara, akan menderita, akan dibakar di neraka, dan akan menyesal dengan penyesalan yang tiada henti-hentinya bagi orang yang tidak pandai memanfaatkan umurnya, tidak pandai memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Bagi orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, selalu mengikuti ajakan-ajakan, bujukan-bujukan syaitan durjana, orang yang seperti ini akan celaka dan menyesal di alam akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia yang hidup di alam dunia ini benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kecuali orang-orang yang beriman, yang menghiasi keimanannya dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, dengan berbagai macam amal ibadah. Kecuali orang-orang yang beriman, yang menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.